Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hotmail Nadia, NPM 19010100259. Nah, di sini kita akan bahas apa sih fungsi dan tujuan sastra. Yang pertama, pengertian pembelajaran apresiasi sastra. Sastra adalah sebuah objek pembelajaran yang harus diperhitungkan dalam dunia pendidikan. Bahkan kedudukannya sama penting seperti pelajaran eksakta sekalipun. Seperti pendapat Rahmanto tahun 1988 yang menyatakan bahwa sastra bermanfaat untuk menafsirkan dan memahami masalah-masalah dunia nyata. Nah, jika pengajaran sastra dilakukan dengan cara yang tepat, maka pengajaran sastra dapat memberikan sumbangan yang besar untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang cukup sulit untuk dipecahkan di dalam masyarakat. Selanjutnya, pengertian sastra. Sastra adalah nilai estetik. Nilai estetik inilah yang sering dijadikan patokan bahwa teks tersebut termasuk ke dalam sastra. Nah, nilai estetik tersebut terlihat dalam kalimat-kalimat yang bersifat ambigu, abstrak, simbolis, dan inkonvensional. Secara etimologi, sastra berasal dari bahasa Sanskerta. Secara etimologi, sastra berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri atas kata sas yang berarti mengarahkan. Nah, memberi petunjuk atau instruksi, dan kata tera yang berarti alat atau sarana. Atau Panani tahun 2000 halaman 4, sastra banyak diartikan sebagai tulisan. Pengertian tersebut kemudian ditambahkan dengan kata su, yang berarti indah atau baik. Jadilah susastra yang bermakna tulisan yang indah. Namun, dalam pengertian sekarang, tak ada batasan sastra yang universal, tetapi bahwa sastra adalah karya imajinatif dan rekaan masih cukup relevan untuk diikuti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra adalah yang pertama, bahasa atau kata-kata gaya bahasa yang dipakai kitab-kitab atau bukan bahasa sehari-hari. Yang kedua, kesusastraan. Yang ketiga, kitab suci Hindu, kitab ilmu pengetahuan. Keempat, kitab pusaka primbon atau berisi ramalan, hitungan, dan sebagainya. Yang kelima, tulisan, huruf atau tahun 2005 dan tahun 2002. 5. Tulisan, huruf tahun 2005 halaman 1002. Dengan membaca definisi tersebut, kita akan mengetahui bahwa sastra pada hakikatnya selalu berkembang. Pada zaman dulu, sastra merupakan teks yang berhubungan dengan keagamaan atau Hindu, tetapi sekarang pengertian itu telah berubah. Rusiana tahun 1982 halaman 5 mengatakan bahwa sastra adalah hasil kegiatan kreatif manusia dalam mengungkapkan penghayatan dengan menggunakan bahasa. Definisi tersebut terdapat dua pernyataan yang menjelaskan istilah sastra. Pertama, mengungkapkan penghayatan. Dan yang kedua, kegiatan kreatif, mengungkapkan penghayatan, menyiratkan bahwa sastra itu berawal dari penghayatan terhadap sesuatu yang kemudian diungkapkan dengan menggunakan bahasa. Penghayatan itu terdapat terhadap benda-benda atau hal lain, termasuk karya sastra lain. Pada tahap tertentu, penghayatan termasuk sesuatu itu perlu diungkapkan di dalam sastra. Pengungkapan itu menggunakan bahasa, sebuah realitas yang harus dipahami oleh siswa bahwa karya sastra merupakan rangkaian huruf, kata, frasa, klausa, dan kalimat yang harus dipahami. Tentunya, hal ini dimulai dari kegiatan meneliti, menelusuri, menganalisis, sampai mengintegrasikan semua makna yang ada di dalamnya. Nah, proses membaca sastra memang selalu dikaitkan dengan kegiatan pembacaan simbol yang selalu ada dalam karya sastra. Kita akan dihadapkan dengan berbagai simbol yang menunggu. Proses pembaca sastra memang selalu dikaitkan dengan kegiatan pembaca simbol yang selalu ada dalam karya sastra. Kita akan dihadapkan dengan berbagai simbol yang menuntut kehati-hatian dalam menafsirkan simbol kebahasaan yang adil. Seluk-beluk kebebasan
Rahmanto tahun 1988 halaman 39 memaparkan beberapa konsep untuk mengenai hal tersebut. Semua bahasa dimulai dari tuturan yang merupakan simbol dari berbagai hal dan ide-ide yang diwujudkan dalam kata-kata. Kata-kata itu mempunyai berbagai bentuk, jenis, fungsi, dan artinya. Misalnya, anak atau kata benda dan kekanak-kanakan atau kata sifat. Berdasarkan pola-pola tertentu, kata-kata dikelompokkan menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Antara frasa, klausa, dan kalimat-kalimat dapat dihubungkan dengan kata-kata penghubung sehingga menjadi kalimat yang lebih luas. Kalimat-kalimat tersebut kemudian dapat disusun dalam sistem yang lebih luas menjadi paragraf, paparan, cerita, dan bentuk keterangan lainnya. Hickman tahun 1989 halaman 6 menggambarkan bahwa sastra adalah himpunan imajinasi tentang hidup yang diwujudkan ke dalam bentuk dan struktur bahasa. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa sastra meliputi kondisi masyarakat yang berupa kehidupan dengan segala perasaan, pikiran, dan wawasan. Di dalam batasan yang dikemukakan Hickman, di atas disebutkan tentang himpunan imajinasi tentang hidup. Di sini dijelaskan bahwa sastra berbicara tentang hidup. Hidup yang dilukiskan di dalam sastra telah diproses dengan bantuan imajinasi penulisnya. Jika demikian, kedua batasan tersebut sebenarnya menunjukkan kesamaan, lebih-lebih dalam hal yang digunakan, yaitu bahasa. Oleh karena itu, Anda dapat saja memilih salah satu batasan yang telah disebutkan di atas, atau memilih batasan yang lain juga. Dikemukakan oleh ahli lain, selain itu, dapat juga Anda membuat batasan berdasarkan kedua batasan tersebut. Umpamanya sebagai berikut. Sastra adalah kegiatan kreatif manusia yang merupakan ungkapan penghayatan tentang hidup dengan menggunakan bahasa. Nah, di sini ada contoh teks sastra. Dapat kita baca tentang Ciliwung Mengalir. Nah, di sini judulnya Ciliwung Mengalir. Tulisan Rendra tahun 1993. Di dalam contoh teks sastra terdapat kalimat-kalimat yang singkat, bahasanya padat serta penuh dengan makna. Ya, tentu bahwa teks ini termasuk puisi. Jika puisi ini berbeda dengan jenis puisi pada umumnya. Di dalam puisi ini tidak mengenal aturan jumlah larik, jumlah suku kata, ataupun pola rima. Nah, di sini ada apresiasi sastra. Istilah apresiasi digunakan dalam berbagai hal, umpamanya dalam pembicara film, lukisan, dan perdagangan. Dalam hubungannya dengan perdagangan, apresiasi berarti kenaikan nilai barang karena harga pasarannya naik atau permintaan akan barang itu bertambah. Apresiasi merupakan hasil yang berasal dari bahasa Latin atau appreciatio, yang berarti mengindahkan atau menghargai. Dalam konteks yang lebih luas, istilah apresiasi menurut Goff mengandung makna, pertama, pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin, dan kedua, pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan pengarang. Lebih jauh lagi, menurut Squire dan Taba, proses apresiasi melibatkan 3 unsur inti, yakni 1. Aspek kognitif, 2. Aspek emotif, dan 3. Aspek evaluatif atau Aminuddin tahun 1995 halaman 34. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005 halaman 62, apresiasi merupakan 1. Kesadaran terhadap nilai seni dan budaya, 2. Penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Di dalam modul ini, istilah apresiasi diartikan sebagai kegiatan mengakrabi karya sastra secara sungguh-sungguh,
Mengakrabi karya sastra dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengenal, memahami, menghayati, menikmati, serta mengaplikasikan karya sastra ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya apresiasi yang baik serta mendalam terhadap karya sastra. Karya sastra tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan pribadi apresiator. Apresiator dapat mengakrabi karya sastra melalui beberapa tahapan atau proses. Proses tersebut dimulai dari pengenalan, pemahaman, penghayatan, penikmatan, dan setelah itu penerapan. Nah, nomor 1 di sini pengenalan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengenalkan sebuah karya sastra, misalnya dengan menyajikan contoh karya sastra dalam pembelajaran di kelas, menyaksikan pembacaan puisi, menonton pertunjukan drama, ataupun dengan menonton film yang disadurkan dari novel-novel yang terkenal. Setelah proses pengenalan tersebut, apresiator akan dapat menemukan ciri-ciri umum yang tampak pada karya sastra. Nomor 2, pemahaman. Nah, di sini pemahaman dapat dicapai secara mudah oleh apresiator tertentu, namun dapat juga agak susah. Hal tersebut disebabkan oleh pengalaman yang berbeda dari setiap apresiator. Apresiator yang sering melihat pembacaan puisi akan lebih mudah memahami isi puisi yang dibacanya. Bagi pembaca pemula, mungkin perlu membaca puisi secara berulang-ulang untuk memahami isi puisi tersebut. Nah, jika hal ini terjadi, biasanya perlu tempuh upaya-upaya untuk mencapainya. Nah, yang nomor 3 di sini ada penghayatan. Ada sementara orang berbeda pendapat tentang urutan-urutan pemahaman dan penghayatan. Ini ada yang beranggapan bahwa sebelum menghayati perlu memahami terlebih dahulu. Ada pula yang beranggapan bahwa menghayati terlebih dahulu baru kemudian memahaminya. Sebenarnya kedua pendapat tersebut tidak bertentangan selama penjelasan dari keduanya jelas. Jadi, bisa saja urutan itu berubah, baik dari pemahaman atau penghayatan terlebih dahulu. Nomor 4, penerapan. Di sini penerapan merupakan wujud perubahan sikap yang timbul secara sebagai temuan nilai apresiator yang telah merasakan kenikmatan dari karya sastra. Memanfaatkan temuan tersebut dalam wujud nyata perubahan sikap dalam kehidupan. Hal ini terjadi karena apresiator merasa memperoleh manfaat langsung dari bacaan tersebut. Sebagai contoh, pembaca roman atau ateis menemukan betapa goyahnya seorang pemeluk agama yang tidak disertai penugasan ilmu. Sumarjo tahun 1994, halaman 174 sampai 175, Rusiana tahun 1984, halaman 322 sampai 323 menyatakan dalam bahasa yang hampir senada. Sumarjo menyebut dengan istilah langkah-langkah mengapresiasi, sedangkan Rusiana menyebutkan dengan istilah tingkat-tingkat mengapresiasi dengan rincian yang relatif sama. Mari kita lihat langkah atau tingkatan tersebut di bawah ini. Nah, tingkat pertama apresiasi terjadi apabila seorang mengalami pengalaman yang ada dalam sebuah karya. Ia melihat secara intelektual, emosional, dan imajinatif dengan karya. Yang kedua, tingkat kedua terjadi apabila daya intelektual pembaca lebih giat. Nah, tingkat ketiga terjadi apabila pembaca telah mampu menemukan ada tidaknya hubungan antara karya yang dibaca dengan kehidupan. Nah, selanjutnya pembelajaran apresiasi sastra. Berdasarkan uraian tentang sastra dan apresiasi sastra di atas, dapat dijelaskan bahwa pembelajaran apresiasi sastra adalah suatu proses interaksi antara guru dan murid tentang sastra ataupun bentuknya. Apakah itu puisi, prosa fiksi, atau cerita rekaan dan drama. Misalnya, dalam pembelajaran apresiasi puisi, hendak siswa dikenalkan dengan berbagai macam puisi, baik puisi lama ataupun puisi kontemporer. Dalam pemilihan materi puisi,
Guru hendaknya memiliki bahan berdasarkan tingkat kemampuan siswanya. Menurut Rahmanto, pembelajaran apresiasi puisi dapat dilakukan dengan pembelajaran teknik sebagai berikut. Menurut Rahmanto, di sini ada beberapa teknik. Yang pertama, pelacakan pendahuluan. Guru perlu mempelajari puisi yang akan diajarkan di dalam kelas. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman awal tentang puisi yang akan disajikan sebagai bahan. Yang kedua, penentuan sikap praktis. Nah, untuk mempermudah siswa memahami puisi, guru harus memilih informasi untuk apa yang seharusnya diberikan kepada siswa. Guru juga hendak memilih puisi yang tidak terlalu panjang agar dapat dibahas dalam sekali pertemuan. Yang ketiga, introduksi. Introduksi atau pengantar sangatlah penting dalam menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Pemilihan introduksi dapat dilakukan dengan melihat situasi siswa dan karakteristik puisi yang akan diajarkan. Yang keempat, penyajian. Agar puisi dapat memberi kesan dan pesan bagi siswa, maka dibutuhkan penyajian yang tepat. Misalnya, dengan membacakan puisi dengan irama dan penghayatan yang tepat. Dengan demikian, siswa akan tersentuh dan tertarik untuk menelisik puisi lebih dalam lagi. Yang kelima, diskusi. Untuk mencermati beberapa dalam apresiasi siswa terhadap puisi, maka dapat diadakannya diskusi. Siswa dapat membicarakan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari puisi. Yang keenam, pengukuhan. Pengukuhan dapat dilakukan dengan cara memberikan tugas-tugas di luar kelas yang merupakan kelanjutan dari pembelajaran di dalam kelas. Contohnya, dengan menugaskan siswa untuk menulis puisi sesuai dengan pengalaman masing-masing. Nah, menurut Rahmanto tahun 1988 halaman 16 sampai 25 menyatakan bahwa pembelajaran sastra dapat membantu pendidikan secara utuh apabila cakupannya melihat 4 manfaat. Adapun keempat manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Membantu keterampilan berbahasa. Tentunya Anda sudah mengetahui bahwa pembelajaran sastra dapat membantu siswa untuk melatih keterampilan membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Keterampilan menyimak dapat dilatih dengan cara mendengarkan sebuah karya sastra yang dibacakan oleh guru atau teman siswa melalui rekaman. Nah, keterampilan berbicara dapat terlatih dengan ikut serta dalam bermain drama. Keterampilan baca dapat berlatih dengan kegiatan membaca puisi dan prosa cerita. Sementara itu, keterampilan menulis dapat terlatih dengan kegiatan diskusi ekstra sastra yang kemudian hasilnya dapat dituliskan dalam bentuk esai ataupun yang lainnya. Kedua, mengembangkan cipta dan rasa. Anda sudah menyadari bahwa seorang individu memiliki sebuah kepribadian yang khas, kemampuan masalah, dan kadar perkembangannya masing-masing. Sebuah kecakapan yang dimiliki tiap individu, siswa dapat selalu dikembangkan secara harmonis agar individu tersebut menyadari potensi dan dapat mengabdikan diri bagi kepentingan generasinya. Dalam pengajaran sastra, kecakapan yang perlu dikembangkannya adalah kecakapan yang bersifat indera atau kepekaan indrawi alat-alat indera. Misalnya kepekaan alat perasa, yang bersifat penalaran, yang bersifat efektif, dan yang bersifat sosial. Yang ketiga, menunjang pembentukan watak. Nah, dalam hal memberikan bantuan dan usaha mengembangkan berbagai kualitas kepribadian siswa, antara lain meliputi ketekunan, kepandaian, pengimajian, dan penciptaan. Semua hal tersebut dapat terbentuk karena pengajaran sastra dengan berbagai ciri khas memberikan kesempatan pada siswa untuk menelusuri semacam arus pengalaman segar yang mengalir. Pengalaman itu merupakan persiapan yang baik lagi bagi kehidupan siswa di masa yang akan datang.
Nah, yang keempat, tujuan pembelajaran apresiasi sastra. Tujuan pembelajaran yang mengandung unsur praktik atau keterampilan akan senantiasa memiliki 3 aspek. 3 aspek tersebut adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Begitupun pula hal dengan apresiasi sastra. Nah, ketiga aspek tersebut akan saling mengisi pengetahuannya, akan menjadi landasan dalam memandu ke arah tercapainya keterampilan, dan sikap merupakan akibat dari tercapainya kedua hal terdahulu. Selanjutnya, sikap juga akan memungkinkan tercapainya pengetahuan dan keterampilan baru. Begitulah ketiganya saling berkaitan dalam pencapaian tujuan pembelajaran sastra. Selanjutnya, tujuan pembelajaran apresiasi sastra dalam kurikulum SMP, MTS, SMA, dan MA. Nah, dalam kurikulum mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia untuk SMP, MTS, MA, dan SMA, subbagian tujuan yang berhubungan dengan pelajaran apresiasi sastra terdapat tujuan, yaitu siswa dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Pada rumusan tujuan tersebut, tampaklah ketiga aspek dalam tujuan pembelajaran apresiasi sastra. Aspek kognisi terdapat pada pernyataan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Pada dasarnya, mempelajari apresiasi sastra adalah mempelajari bahasa. Dengan mempelajari sastra, kemampuan berbahasa akan terolah. Hal ini terlihat juga dalam tujuan perkembangan yang lebih khusus sebagai berikut. 1. Siswa menguasai bermacam-macam majaz, makna ungkapan, dan makna peribahasa. Yang kedua, siswa menguasai ciri-ciri pembentuk puisi, prosa, drama, kritik, dan esai. Selanjutnya, tujuan khusus pembelajaran apresiasi sastra dalam GBPP. Di dalam GBPP tentang tujuan khusus yang berhubungan dengan pembelajaran apresiasi sastra, aspek keterampilan dan sikap terdapat pernyataan sebagai berikut atau bidang pemahaman. 1. Siswa mampu mendalami, menghayati, menikmati, dan menarik manfaat dari mendengarkan. Yang kedua, siswa mampu mencari sumber, mengumpulkan, menyaring, dan menyerap informasi dari bacaan. Yang ketiga, siswa mampu menikmati, menghayati, memahami, dan menarik manfaat membaca karya-karya sastra. Nah, atau bidang penggunaan. Siswa peka terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkan dalam karangan baik prosa maupun puisi. Siswa memiliki kegemaran menulis untuk meningkatkan pengetahuan dan memanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran apresiasi sastra menurut beberapa ahli. Nah, menurut Rusiana, tahun 1982, halaman 6 menyatakan bahwa tujuan pembelajaran sastra adalah untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang sastra. Tujuan untuk memperoleh pengalaman dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tujuan memperoleh pengalaman dalam mengapresiasi sastra dan tujuan memperoleh pengalaman dalam berekspresi sastra. Menurut Rusiana tahun 1982, halaman 9, menyatakan bahwa tujuan untuk memperoleh pengetahuan sastra itu terjalin erat dengan tujuan memperoleh pengalaman sastra. Hal ini terjadi karena pengalaman yang mereka miliki diperjelas dengan pengetahuan tentang hal itu. Nah, tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, miliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Mengukur aspek tujuan yang berhubungan dengan sikap dapat dilihat dari indikator yang ditampakkannya pada saat setelah belajar. Umpamanya, siswa menyatakan menyenangi karya sastra, siswa ikut serta dalam diskusi sastra, siswa mengumpulkan artikel-artikel sastra, siswa mengajarkan
dan menyatakan merasa lebih baik setelah membaca karya sastra. Siswa menyatakan bahwa setelah membaca sastra tersebut, ia menjadi tidak boros lagi. Nah, fungsi pembelajaran apresiasi sastra. Fungsi sastra harus sesuai dengan sifatnya, yakni menyenangkan dan bermanfaat. Kesenangan yang tentunya berbeda dengan kesenangan yang disungguhkan oleh karya seni lainnya. Kesenangan yang lebih tinggi yaitu kontemplasi. Pengajaran sastra memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi ideologis, fungsi kultural, dan fungsi praktis yang menyenangkan, estetis, dan keseriusan persepsi. 4 manfaat yaitu 1. Manfaat keterampilan berbahasa. 2. Meningkatkan pengetahuan budaya. Yang ketiga, mengembangkan cipta, rasa, dan karsa. Serta yang keempat, menunjang pembentukan watak. Nah, baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan tentang fungsi. Tentang fungsi dan tujuan sastra. Oke teman-teman, saya minta maaf kalau saya ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.